subscribe to my YouTube channel. Like, share, dan tekan tombol loncengnya. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal beserta pembahasan penilaian akhir semester 1. Yuk kita simak videonya. Tetapi sebelum melanjutkan ke bagian pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Before we study, let's pray together. Pray start. Ini soal nomor 1. Tokoh yang berperan mengusulkan aturan mengenai hak-hak dasar dalam hukum dasar yaitu jawaban soal nomor 1 yaitu Nyonya Maria Ulfa Santoso. Beliau mengusulkan hak-hak dasar masuk dalam bagian hukum dasar. Soal nomor 2. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi negara. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yaitu jawaban soal nomor 2. Semua peraturan yang berkedudukan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 karena UUD NRI berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Nomor 3. Kegiatan bertajuk kebudayaan nasional merupakan upaya. Jawaban nomor 3, melestarikan kebudayaan nasional karena dengan adanya acara tersebut membantu melestarikan kebudayaan masyarakat Indonesia. Soal nomor 4, UUD NRI tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI, disahkan oleh PPKI, kemudian UUD mengalami amandemen dengan 4 rangkaian. Adapun wewenang mengubahnya ada pada jawaban soal nomor 4. Dalam praktik kenegaraan, saat ini wewenang mengubah UUD NRI tahun 1945 ada pada MPR. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 33. Soal nomor 5. Perubahan konstitusi sebaiknya jauh lebih berat dari peraturan lain. Begitu pula dengan konstitusi di Indonesia. Salah satu metode perubahan konstitusi di Indonesia berdasarkan konstitusi hasil amandemen yaitu jawaban soal nomor 5. Usul perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Perubahan UUD NRI tahun 1945 dapat dilihat dalam pasal 37. Dalam pasal tersebut sangat jelas dicantumkan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia. Soal nomor 6. UUD NRI tahun 1945 menjamin terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban. Contoh hak sekaligus kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu jawaban soal nomor 6. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Seperti kita tahu bahwa UUD NRI tahun 1945 menjamin hak dan terlaksananya kewajiban di berbagai bidang, salah satunya di bidang pertahanan dan keamanan, seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Soal nomor 7. Arti penting keberadaan konstitusi bagi masyarakat Indonesia dalam hal pemenuhan kehidupan sosial yaitu jawaban soal nomor 7. Menjadi dasar hukum pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara Indonesia. Seperti kita tahu, bidang sosial berhubungan dengan jaminan kehidupan masyarakat seperti pendidikan. Salah satu pasal yang mengatur bidang sosial adalah Pasal 31 ayat 1 sampai 5. Bentuk penerapannya oleh pemerintah diselenggarakan dengan memberikan bantuan atau menyiapkan anggaran dalam bidang pendidikan. Soal nomor 8. Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah jawaban soal nomor 8, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 9. Gambar di atas termasuk pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam
Jawaban soal nomor 9 adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya, kontingen Garuda yang biasanya dikirim ke negara-negara konflik demi perdamaian dunia. Soal nomor 10. Gambar di samping merupakan salah satu bentuk pelaksanaan UUD RI tahun 1945 pasal 34 ayat 2 yang berkaitan dengan bidang. Jawaban soal nomor 10 adalah bidang sosial. Bidang sosial berhubungan dengan jaminan kesejahteraan warga negara seperti jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.